tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini ataupun dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat buat sahabat pekerja yang sudah dilakukan pencairan bantuan subsidi upah pada hari ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Banyak dari sahabat pekerja yang berkomentar bahwasannya telah masuk ke rekening sahabat pekerja semua. Selamat. Dan buat sahabat pekerja yang hingga saat ini belum dilakukan pencairan bantuan subsidi upah, masih ada tahapan selanjutnya, yaitu tahap 5. Di mana tahap 5 ini sebanyak 600 ribuan data calon penerima bantuan subsidi upah akan disalurkan. Berdasarkan pernyataan Ibu Ida Fauzia, itu akan disalurkan pada minggu kedua bulan Oktober 2020. Ya, semoga saja buat sahabat semua bisa masuk langsung ke rekening sahabat pekerja. Oke sahabat pekerja, seperti diketahui bahwa untuk final data yang telah disubmit dari BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan berjumlah 14,8 juta peserta. Nah, dari 14,8 juta peserta, 12,4 juta dinyatakan data valid dan sisanya 2,4 dinyatakan tidak valid. Dari 2,4 data tidak valid, yaitu sebanyak 1,8 juta itu tidak lolos ataupun tidak masuk persyaratan, khususnya kriteria persyaratan penerima bantuan subsidi upah, dan sebesar 600 ribu itu gagal. Oke sahabat pekerja sekalian, banyak dari sahabat pekerja yang menanyakan bahwasannya datanya tidak valid, tetapi dia selalu aktif, selalu membayar iuran tepat waktu, tiap bulannya bayar iuran dan masih aktif. Menurut saya keaktifan ataupun kerajinan mengiur, membayar iuran jam BPJS Ketenagakerjaan itu bukan patokan ataupun tidak jaminan, dan bukan jaminan datanya itu valid. Sudah cukup jelas ya sahabat pekerja. Jadi keaktifan dan kerajinan membayar iuran tiap bulan itu belum bisa dikatakan data valid. Kenapa saya bilang demikian? Karena data valid itu tidak tergantung dari keaktifan dan kerajinan, tetapi data valid tergantung dari HRD pada saat melakukan pendaftaran sahabat pekerja menjadi peserta baru di BPJS Ketenagakerjaan, ataupun berdasarkan data perubahan data yang dilakukan apabila ada perubahan data dari peserta itu sendiri. Oke sahabat pekerja, jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang penyebab kenapa data tidak valid. Oke, jadi untuk data tidak valid, untuk sahabat pekerja semua yang mengalami ataupun yang masih dirasa datanya tidak valid, itu penyebabnya menurut saya ada 4 penyebab. Yaitu pertama, pada saat didaftarkan menjadi peserta baru oleh PIC HRD ataupun badan usaha, sahabat pekerja menggunakan data KTP lama, bukan ataupun belum menggunakan KTP elektronik. Jadi yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan masih menggunakan data KTP lama. Terus faktor yang kedua penyebabnya yaitu pada saat didaftarkan oleh PIC HRD ataupun badan usaha, PIC HRD masih melakukan pendaftaran secara manual, tidak melalui SIPP online. SIPP online adalah sistem informasi pelaporan peserta. Jadi aplikasi yang dikhususkan dan digunakan oleh PIC HRD atau badan usaha yang diberi wewenang oleh pimpinan ataupun direktur dalam mengelola transaksi-transaksi yang berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Jadi PIC HRD melakukan secara manual. Contohnya pada saat dia ingin mendaftarkan tenaga kerja baru ke BPJS ataupun menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, masih menggunakan format Excel yang mana masih diketik tangan, ditulis tangan. Jadi banyak indikasi ketidaksesuaian data, tidak cocok antara data yang ada di Adminduk ataupun di Dukcapil dengan inputan secara manual. Ini mengakibatkan adanya indikasi ketidaksesuaian data. Terus faktor yang ketiga, penyebabnya adalah dari peserta itu sendiri. Pada saat terjadi perubahan data, baik itu pindah alamat, ganti nomor induk kependudukan, ataupun ganti data lainnya yang berhubungan dengan data kepesertaan, tidak langsung segera dilaporkan. Jadi apabila ada perubahan data menyangkut data identitas peserta, harus segera dilaporkan, baik itu ke PIC HRD ataupun ke instansi-instansi terkait. Contoh dalam hal ini adalah perbankan. Oke sahabat pekerja, untuk faktor yang keempat, yaitu penyebab dari data tidak valid ataupun masih belum valid, yaitu adalah sahabat pekerja belum menggunakan layanan aplikasi BPJS TKU. Pada saat sahabat menjadi peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan, sahabat pekerja belum menggunakan layanan aplikasi BPJS TKU. Kenapa tidak menggunakan aplikasi BPJS TKU? Ya, menurut saya dengan sahabat pekerja menggunakan aplikasi BPJS TKU itu dapat mendeteksi dari awal apakah data sahabat pekerja valid atau tidak valid. Dari situ kita bisa mengetahui dari awal kalau sekiranya valid, sahabat pekerja akan bisa mengakses layanan aplikasi BPJS TKU. Tetapi apabila dari awal sahabat peserta gagal daftar login BPJS TKU, itu artinya data masih ada yang belum valid. Biasanya itu ketidakvalidan data ada di penulisan nama lengkap, penulisan tanggal lahir, ataupun nomor induk kependudukan. Jadi menurut saya ada 4 faktor penyebab data masih belum valid. Ya, semoga saja apabila sahabat pekerja melihat video ini dapat menambah pemahaman sahabat pekerja perihal BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saran saya buat sahabat pekerja yang masih datanya belum valid, lakukan koreksi ataupun pengkinian data segera. Caranya yaitu mengisi formulir 1A yang dapat di-download melalui website BPJS Ketenagakerjaan ataupun meminta form kepada HRD setempat untuk diisi. Setelah diisi, minta tanda tangan dan stempel perusahaan ataupun ada tanda tangan dari pihak perusahaan, dalam hal ini HRD. Lalu sahabat pekerja bisa langsung mendatangi cabang tempat perusahaan terdaftar. Ingat, harus ke cabang tempat perusahaan terdaftar. Oke sahabat pekerja, jadi demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah pemahaman sahabat pekerja semua. Oke sahabat pekerja, apabila dirasa bermanfaat channel ini, jangan lupa subscribe dan like. Karena dengan Anda subscribe itu motivasi saya untuk dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan tampilan-tampilan yang lebih baik lagi. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.